Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku di Rakyat Berpikir. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi membahas Anies Baswedan karena ini menjadi salah satu keresahan saya sebagai pemilih Anies Baswedan, bahkan sebagai relawan Anies Baswedan, selalu mengikuti perkembangan Anies Baswedan. Setelah apa yang beliau telah sampaikan sekitar 3 bulan yang lalu, beliau akan membuat partai politik atau ormas. Namun saat ini belum ada kejelasan apa langkah selanjutnya dari Anies Baswedan setelah statement beliau di 3 bulan yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, Partai Perubahan yang telah didirikan oleh para relawan, para pendukung yang tersebar di seluruh Indonesia, dan Partai Perubahan ini didirikan 1.300 orang yang berada di setiap provinsi, di 30 provinsi di Indonesia. Namun kita melihat statement-statement dari khususnya dari jubir Anies Baswedan, Pak Sahril, seakan-akan mereka tak terima, seakan-akan mereka tidak tahu menahu dengan Partai Perubahan yang telah dideklarasikan ini. Sehingga statement-statement beliau selalu membantah bahwa Pak Anies ini tidak terlibat secara langsung, baik mendirikan maupun ikut iuran dalam mendirikan partai atau mendeklarasikan Partai Perubahan tanggal 10 November lalu. Teman-teman semuanya, ini menjadi wacana hangat di kalangan para pendukung, para relawan, kenapa Pak Anies ini belum mengambil langkah apapun mengenai dengan Partai Perubahan yang telah dideklarasikan. Sebagaimana saya pernah membahas masalah peluang Anies Baswedan atau ada wacana Pak Anies ini mau digadang-gadangkan untuk menjadi ketua umum Partai Nasdem, mengingat Pak Surya Paloh ini sebentar lagi akan lengser atau akan pensiun dari jabatannya karena faktor umur, dan anaknya belum siap menjadi ketua umum dalam waktu dekat. Itu artinya apa? Ada peluang Anies Baswedan menjadi ketua umum Partai Nasdem. Di sini yang menjadi perbincangan kita semua adalah bagaimana Pak Anies ini akan maju di Pilpres 2029, karena Partai Perubahan ini dipersiapkan semata-mata salah satunya adalah untuk Anies Baswedan ini memiliki perahu sendiri untuk bisa berlayar dengan selegah-legahnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Dengan itu, Partai Perubahan yang didirikan ini berasal dari relawan, sehingga Pak Anies ini mau atau tidak. Terlepas dari semua, kita berbicara 2029, teman-teman. Ada beberapa opsi yang menurut saya tepat untuk posisi Anies Baswedan apabila kita memikirkan Pilpres 2029. Pertama-tama, Pak Anies, karena ini terlanjur Partai Perubahan ini telah dideklarasikan, jadi langkah selanjutnya apa bagusnya atau ada opsi lain? Menurut saya Pak Anies harus membuat ormas. Jadi ormas ini di bawah naungan Partai Perubahan. Jadi ormas ini Pak Anies yang menjadi ketua umumnya. Fungsinya apa? Sehingga lebih mudah partai lain bisa mengusung beliau di Pilpres 2029. Bersamaan dengan itu, Partai Perubahan insya Allah akan ikut pemilihan para calon-calon wakil-wakil rakyat dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kekuatan yang dimiliki ormas bersama Partai Perubahan ini akan bisa meloloskan Partai Perubahan di Senayan, sehingga insya Allah 2034 Partai Perubahan bisa mengusung calon presiden atau wakil presiden, atau bisa bergabung dengan partai lain dengan kekuatan penuh. Dengan seperti itu.
apabila di 2029 Pak Anies maju diusung dengan partai lain, beliau sebagai ketua ormasnya. Setelah itu beliau usianya terpilih atau tidak terpilih. Setelah itu baru beliau pindah menjadi ketua umum Partai Perubahan. Kalau saat ini beliau memilih untuk menjadi menjadi ketua umum Partai Nasdem, itu artinya tidak serta beliau akan diusung oleh partai lain untuk menjadi calon presiden 2029. Dan menurut saya peluang itu sangat kecil. Peluang yang sangat besar adalah beliau harus membuat ormas di bawah naungan Partai Perubahan. Seperti itu. Sehingga ini bisa terbuka lebar, sehingga Pilpres 2029 Pak Anies memiliki peluang besar untuk ikut serta dalam Pilpres 2029, teman-temannya. Itu kalau kita berpikir 2029. Dan teman-teman semuanya, Partai Perubahan ini didirikan luar biasa. Salah satu partai yang dideklarasikan di 30 provinsi sekaligus tanpa biaya dari seseorang pun, tapi ini berasal dari mereka sendiri yang mau iuran untuk mendeklarasikan. Bahkan Partai Perubahan yang setiap daerah sudah memiliki kantor Partai Perubahan atau DPC, dan sudah disiapkan untuk menampung aspirasi untuk keberadaan dari Partai Perubahan ini. Teman-teman semuanya yang saya hormati dan sebagai banggakan, ini adalah opsi yang menurut saya harus diambil oleh Pak Anies Baswedan. Sehingga Pak Anies Baswedan ini bisa selalu berada di Pak Anies ini tidak mati politiknya di tanah air ini. Itu adalah opsi-opsi. Apabila menjadi ketua umum Nasdem, saya rasa akan mempersempit beliau untuk bergerak, karena di bawah itu banyak orang-orang yang memiliki kepentingan satu sama lain. Apabila partai baru kan mudah diurus, mudah diatur, mudah dibuat aturan-aturan dan lain sebagainya. Itu lebih lega daripada tiba-tiba menjadi ketua umum partai Nasdem yang sudah ada aturan-aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan. Jadi lebih baik Pak Anies membuat ormas saja. Kalau mau pendukung tidak merasa kecewa, khususnya saya, Pak Anies buat ormas di bawah naungan Partai Perubahan. Itu akan lebih baik, sehingga di Pilpres 2029 selesai, seandainya ikut serta dalam pemilihan presiden, tidak terpilih atau terpilih, setelah itu bergabung bergabung dengan Partai Perubahan menjadi ketua umum Partai Perubahan. Itu baru mantap. Itu adalah opsi tawaran dari saya sebagai orang lapangan. Oke teman-teman semuanya, salam akal sehat, salam perubahan, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.